Jadi disinilah yang pernah saya alami, pernah sampai 3 hari nggak makan, bayangkan. Disinilah sampai 3 hari nggak makan itu. Jadi rasanya itu, wah, tahulah bagaimana merasakan tahan lapar kan. Wah, aku udah nggak tahu lagi kayak mana mau sama siapa mau. Welcome to podcast Dikamen. Oke, terima kasih kembali lagi ke podcast Dikamen. ini agak jantungan untuk Jantungan, ya? bukan untuk ngajak podcast hula-hula. Jadi sih ngudul, ada kursi. Jadi agak jantungan gitu. Jadi kenapa agak jantungan? Kalau di adat nanti salah ngomong kena gampar. Nah justru itulah yang perlu kita ketahui. Pakai kok melek ke boy deh. Dang putar baru dulu. Boy dah. Tanong mau kamu. Merekam don. Dang malah podcast kan semua do. Dang orang istilah nah. Iya. Iya kan? Jadi sampai di mana tadi? Jadi agak jantungan juga ngajak podcast hula-hula. Kalau di orang Batak itu kan hula-hula itu kan agak gimana ya gue bilang ya, sombong-sombong hula-hula. Itulah yang perlu kita ketahui. Jadi untuk seperti adat-adat kita Batak ini, kita harus tahu menempatkan di mana tempat yang pas kita memanggil hula-hula. Kalau hal-hal seperti ini saya rasa ya santai aja lah, biasa aja. Karena kan ini kan sebuah konten. Terkecuali kalau kita memang di bidang adat, ngomong tentang adat, baru pas yang seperti yang lain bilang tadi tuh. Iya, pas rencana mengundang agak jantungan juga kan. Bukan, kan gini, kita nanti posting ini, orang tua kita yang di kampung kan nggak ngerti ini konten atau apa kan. Nah baru, sekarang gua ada. Saya suku-suku lain kan, ditanya-tanya lain ya kan orang tua kita. Kan nanti kan bisa kita jelaskan. Iya. Kalau misalnya orang tua kita di kampung mendengar, kan bisa kita jelaskan. Ya. Itu hanya sebatas konten ya. Dan apabila kalau memang ada adat itu kan tentang di peradatan lah, jangan dibawa ke konten. Itu kan udah lari jalur lah. Iya. Oke. Siap, Le. Siap banget. Sehat. Walafiat lah. Tapi kantongnya kurang. Iya. Nanti ini kan ada honornya nantinya. Honor pendengar. Sebetulnya kan saya cepat tadi datang di sini dan juga mau buru-buru mau pengen di ini kan podcast kan, karena memang kan DP-nya udah dikasih sama saya. Iya. 7.500.000 ya. Jadi saya merasa punya utang lah kan, nanti saya nggak datang kan dituntut bagaimana? Iya. Makanya saya cepat-cepat datang di sini dan tepat waktu lah. Iya. Karena juga honornya belum sepenuhnya dikasih. Nanti dikira orang betul ada honornya kan. Oke, Le, sehat ya. Terima kasih sudah mau berkunjung ke podcast Dikamen ini. Tahun berapa, Le, ke Batam? Tahun ya. Untuk ke Batam itu saya masih ingat betul itu tahun 2009 bulan 8 tanggal 21 lah itu kemarin. Tanggal 20 kok nggak tanggal 21 itulah pastinya itu. Karena seingat saya waktu saya kesini kan sebelumnya kan saya nggak mau merantau kemana-mana, nggak mau aku. Walaupun disuruh orang tua untuk merantau nggak mau. Karena memang waktu di kampung saya masih ada duit sedikit-sedikit lah, ngojek, main musik dulu kan, ikut kuliah, ngangkat speaker lah, yang penting ada pemasukan seperti itulah. Jadi tepatnya waktu itu saya ingat setelah 17 Agustus lah. Kan kalau di kampung kita itu kan memang setiap tanggal 17 Agustus itu kan ada perlombaan kayak main bola, main voli. Pokoknya olahraga lah, di bidang olahraga lah semua kan. Habis itu, seingat saya kira-kira beberapa hari baru saya berangkat ke Batam. Berarti belum lama juga ya? Bisa ya belum 2000 berapa? 2009 ya. Aku di situ baru kuliah 2008. Kenapa datang ke Batam? Sebetulnya panjang ceritanya ya. Kalau menurut saya sih
alasan yang paling tepatnya saya kira nggak cocok diumbar ke inilah ke media. Iya. Tapi yang pastinya Terpaksa. ya itulah. Ya, yang pastinya seperti itulah kemarin saya ke Batam. Iya, Karena memang sebelumnya saya nggak mau rantau itu. Kalau nggak terpaksa nggak ya? Iya. Lebih nyaman di kampung sendiri ya. Iya betul. Tapi selama di Batam mau balik lagi kampung nggak? Nah itu dia. Jadi justru sebaliknya. Setelah sampai saya di Batam, udah kena sama Air Batam? Teobeng. Teobeng. Sama apa namanya? Kalau kita makan ayam penyet itu rumput-rumputnya itu apa namanya itu? Kemangi. Setelah kena kemangi, udah lupa balik kampung. Nah seperti itulah. Jadi kalau untuk saat ini udah aman lah di Batam gitu. Aman, lebih nyaman lah ya. Tapi nggak tahu untuk kemudian hari kan. Untuk saat ini Untuk saat ini nyaman di Batam ya. Berarti dari 2009 pekerjaan yang pertama kali lakukan di Batam ini apa? Oh, pekerjaan. Saya dapat kerjaan, saya ingat betul itu dari Marga Huta Soit lah. Kerja di galangan kapal lah dulu ini. Oh. Itulah pertama kali saya menerima gaji itu. Memang kalau rasanya menerima gaji pertama ini, wah gitulah. Berapa pun hasil itu, kerja ya? kan seperti itu kan. Karena memang kalau di kampung kan kita belum pernah menerima gaji jutaan gitu kan, paling harian berapalah satu hari kalau gaji di kampung kan. Jadi kok di Batam itu kan udah langsung jutaan kan. Jadi pertama saya ini ya, bersama saya dapat gaji itu, saya hitung 1.200.000 lah. Itulah besar itu ya. Basic 2009. Basic 2009 kok nggak salah 900-an lah kemarin itu. 900 ribuan lebih. Cuman saya dapat pada waktu itu gaji pertama 1.200.000 lebih lah. Nah, jadi setelah saya dapat ini senang kali lah perasaanku waktu itu, karena memang kan saya nggak pernah terima duit segitu langsung sebanyak itu kan. Wah ini Batam memang mantap ya. Tapi memang bisa dibilang kerjanya juga sesuai sama gajinya kan. Capeknya pun minta ampun kan. Jadi awalnya sih saya ngalamin kerjaannya itu nggak mampu. Kenapa saya bilang nggak mampu? Karena memang tahulah galangan itu kan, udah panasnya di situ, udah bisingnya di situ, berisik lah pokoknya itu, suara gerinda macam-macam lah, suara udah panas, udah abu lagi di situ. Nah di situ pada waktu itu saya berpikir di kampung saya nggak sesakit ini saya rasa untuk menghasilkan duit. Nah seperti itu. Jadi saya ada kepikiran menyesal ke Batam pada waktu itu. Pada waktu nyesal. Tapi itu memang pemikiran saya sebelum menerima gaji itu loh. Sebelum menerima gaji ya. Setelah beberapa hari saya bekerja baru ada kepikiran kayak gitu. Karena memang capeknya minta ampun. Bayangkan lah kalau misalnya kita ada punya masker, udah kita buat berapa lapis? 5 lapis, tembus juga. Maaf kata nih kalau misalnya kita congkel hidung kita, wah udah kayak debu ya. Debunya itu udah setebal mana lah pokoknya. Jadi saya agak merasa menyesal ke Batam waktu itu. Bahkan sampai saya telepon orang tua, pengen dikirimin ongkos balik mau pulang ke kampung karena nggak sanggup ini. Baru 3 hari itu ya? Bisa dibilang 1 hari sampai seminggu lah. Nah, kira-kira seperti itulah. Cuman saya telepon orang tua. Cuman apa orang tua bilang sama saya, udah nggak apa-apa, ada yang namanya merantau ya harus kayak gitu, harus sakit duluan. Nggak ada yang namanya baru merantau langsung senang. Nah. Lagian kalau kamu nanti ke kampung mau ngapain? Mau bikin susah aja kok kan nanti di kampung katanya pula sama aku kan. Wah udah nggak ya lagi ini, nggak betul lagi. Tapi memang oke lah, mau gimana lagi, ya udah saya jalanin lagi kan. Saya jalanin bekerja. Dapatlah yang 1.200.000 ini. Dapat 1.200.000. Wah rasanya memang lelahnya selama ini terbayarkan ya? Terbayarkan lah pokoknya. Lupa lah yang menyesal tadi. Lupa menyesal tadi. Jadi saking senangnya lah ya. Biar lah tahu Pak itu. Kan kebetulan kan saya di situ terima gaji pertama itu masih di rumah kakak ipar tadi kan. Jadi otomatis
selama ini kita tinggal di rumah kakak itu kan ya nggak mungkin juga kita nggak bayar entah uang terima kasih lah kan, karena dia sudah memperbolehkan kita tinggal di rumahnya kan. Jadi saya kasihlah kira-kira beberapa ratus ribu waktu itu untuk kakak ipar. Jadi selebihnya itu ya pengen saya nikmatin dong kan, begitu hasil keringat sendiri kan, baru pertama kali loh. Bahkan sampai lupa sama orang tua itu. Iya. Karena ada yang jutaan uang itu. Iya, jutaan uang, sampai lupa orang tua. Bayangkan sisa beberapa ratus ribu lagi. Kebetulan waktu itu ada satu kafe masih tenar-tenarnya pada waktu itu. Jadi kan kebetulan kan hobi saya musik bernyanyi kan, seperti itu kan. Malamnya itu berangkat aku ke kafe itu ya? Ke kafe itu. Berangkat aku ke kafe itu. Ya, tau lah anak muda ya kan. Lagi banyak uang masih ya? Banyak gaya lah ya kan. Ya namanya udah ada duit di kantong ya. Untuk apa besok bisa dilaksanakan. lupakanlah besok ya kan. Untuk besok lah itu. Dicari, untuk ya. sekarang ya sekarang kan, seperti itu kan. Bahkan waktu itu ada kawan, aku telepon. Mana lah di sini. Boleh datang sini? Boleh lah katanya. Tapi aku nggak ada duit. Aman. Kan baru gajian. Kan seperti itu lah. Kan baru gajian. Oke dah. Sampai situ kawan tadi tuh mabuk lah. Mabuk. Habislah semua yang pendapatannya satu malam itu. Wow. Nah, ketika seperti itulah mungkin saking nggak tahu dirinya ya kan. Jadi habis pada saat itu. Besoknya mau berangkat kerja, aku udah bingung. Bingungnya karena kan aku bekerja itu harus naik angkot. Sementara duit saya udah gak ada lagi. Kan seperti itu kan. Bingung saya kan. Bah, mau gimana ini? Mau bekerja. Wah, nanti kalau nggak kerja otomatis kakak ipar pasti marah lah kan, seperti itu kan. Jadi gimana ya solusi terbaiknya ini? Ya udahlah. Aku telepon kawan yang tadi. Tahu-taunya yang mabuk tadi tuh, kawan mabuk tadi tuh. Tahu-taunya dia juga nggak kerja kan, seperti itu kan, karena memang udah ngantuk atau apalah mungkin kan, nggak bisa cepat bangun mungkin kan. Oh ya mantap lah. Aku nginap di situlah dulu. Kebetulan aku nggak ada ongkos pula ini mau bekerja ini. Aku singgah di rumahmu lah ya. Oh ya boleh lah. Ya, berangkat aku dari rumah ya pura-pura kerja lah. Bawa peralatan kerja. Tahu-taunya di persimpangan jalan menyimpang saya ke rumah kawan tadi tuh. Ya tidur manis lah. Beratapi nasib. Berapa hari? Jadi berapa hari situ? Cuma 1 hari sih. Cuma 1 hari sorenya udah balik ke rumah juga sih. Cuman karena kebetulan kakak ipar itu agak kompak sama saya kemarin kan. Jadi saya jujur aja, saya udah nggak bisa lagi menahan ini kan, karena memang saya harus butuh kerja dan saya harus ada duit dan ongkos saya nggak ada untuk ini kan. Jadi saya jujur aja sama kakak ipar ini. Kebetulan aku cerita lah gimana kejadiannya kan. Nah seperti ini. Baik pun kayak gitu sampai marah sih. Dia tuh mau gimana kan? Walaupun marah ya udah mau gimana. Udah terima aja lah kan gitu. Ya ujung-ujungnya dikasih lah ongkos saya untuk besok-besoknya. Ya seperti itulah. Jadi setelah itu cabut beberapa bulan, disinilah paling sedih saya alamin di Batam. Kenapa? Nah ini tapi Lai juga harus janji sama saya, kalau nanti saya ceritakan Lai jangan sampai nangis juga dengarnya. Karena mungkin aku lebih parah mungkin. Itu karena memang kisahnya ini wah, saya rasa siapapun yang dengarnya pasti meneteskan air mata lah. Makanya Lai juga harus janji jangan sampai ada tisu kok, tenang aja. Ya nggak boleh nangis lah kan. Oke, gimana rupa sedihnya ini? Di sinilah sedihnya. Jadi kebetulan pada saat itu saya bekerja di pekerjaan saya yang kedua tadi itu, saya udah nggak tinggal di
Rumah saudara. Rumah kakek ipar tadi. Saya udah pindah ngekos lah. Dalam arti biar mandiri lah. Kalau orang bilang mandiri itu kan mantap. Iya, lebih dewasa ya. Biar tahu sakitnya gimana kan seperti itu. Jadi udah habis kontrak, bisa dibilang dipecat lah dari perusahaan kedua. Saya udah nggak ada kerjaan lagi, kan seperti itu. Otomatis bagaimana untuk mengusahakan perut sejengkal ini berisi, kan itulah pada intinya. Mau sampai kita pergi ke tempat kawan minta makan, pergi ke sana minta makan. Bayangin waktu itu saya satu kos sama warga Simarmata itu. 3 orang kami kemarin. Dalam satu rumah itu 3 orang ngekos. Uang kosnya ini kemarin udah 1 jutaan. Uang kosnya bagi 3 lah itu ya. Sebetulnya nggak bisa dibilang bagi 3 juga, karena yang bayar nggak ikut saya. Oh, itu aja. Karena memang numpang kawan yang tadi ini jalannya untuk membantu saya seperti itu, ditampunglah saya di rumahnya. Iya. Nggak bisa dibilang bagi 3 lah. Bisa dibilang bagi 2 lah mereka. Anak bawang lah kita pada saat itu. Anak bawang lah pada saat itu kan. Jadi disinilah yang pernah saya alami, pernah sampai 3 hari nggak makan. Bayangkan, disinilah sampai 3 hari nggak makan. Jadi rasanya itu, wah, tahulah bagaimana merasakan tahan lapar kan. Wah, aku udah nggak tahu lagi kayak mana, mau sama siapa, mau nelpon juga pulsa nggak ada. Mau dulu Android ini belum ada, belum setenar sekarang lah, belum ada lah pokoknya Android itu. Yang ada itu handphone apa itu 3310. 3310 itulah yang ada, itu handphone itu tuh kemarin. Pulsa udah nggak ada, sementara kos-kosan kami ini pun dari Simpang ke perumahan ini agak jauh, ada hampir 1 kilo lah. Jadi kita yang namanya kita udah lapar, jalan kaki aja pun udah malas pastinya kan. Jadi sebetulnya yang buat kami nggak makan itu bertiga nggak makan. Oh enggak, yang bayar kos ini makan. Sebetulnya ya kesalahan ini memang kesalahan kami berdua, sama kan kami bertiga. Jadi yang 2 ini kakak adik. Nah, kakak adik, tapi yang bekerja abangnya nih. Abangnya ini yang bekerja, terus kami berdua pengangguran, kami di rumah. Sebetulnya kami sendiri yang buat kami nggak makan. Karena apa aku bilang kayak gitu? Ini jatah kami makan selama seminggu itu memang udah dikasih abangnya ini tadi, udah dikasih 300.000 selama seminggu. Inilah jatah kalian untuk makan, beli beras, beli ikan. Cuman pada saat itu saking kami bosannya di rumah, saking kami nggak pernah keluar, udah ada duit minta keluar seperti itu, minta keluar kembali kayak tadi itu minum, habiskan yang 300.000 ini, jatah yang dikasih makan tadi itu dihabiskan juga kan. Ujung-ujungnya besoknya habis lah duit yang 300.000 ini. Padahal kan setahu abangnya ini masih ada kan seperti itu kan. Padahal kami kalau kami kasih tahu ya nggak berani lah kami, nanti kami kena tumbuk pula kan seperti itu kan. Nggak berani kami kasih tahu. Jadi kami berdua mengalami yang nggak makan 3 hari ini, berdua adik-adiknya si abang tadi sama saya kan. Jadi waktu itu untuk mengisi perut sejengkal ini cuma air putih aja lah waktu itu. Air putih waktu itu kan masih ada dispenser itu kan. Kami panaskan dulu, minum satu gelas kan, minum. Habis sudah tidur lagi. Ambil bantal guling kan, agak dihempit dia ini biar agak ketahan perut itu sangkapnya kan. Nah itulah. Jadi udah nggak betul lagi nih saya pikir kayak gitu kan. Apa gimana ya caranya biar bisa makan seperti itulah. Kalau kami ngadu lagi sama abang tadi itu, kayaknya nggak mungkin juga lah kan, nggak enak juga karena cuma dia sendiri yang bekerja kan. Jadi
duduklah aku waktu itu di teras rumah, duduk sendiri malam-malam sekitar jam 7. Aku lihat ini pohon kates itu, pohon pepaya, buah pepaya itu ada buahnya, cuma belum matang dia, belum masak dia masih mentah kan. Gimana ya itu saya makan seperti itu kan, udah lapar juga nih. Oke lah, aku ambil kayu, aku congkel lah biar jatuh ini akan buahnya, karena aku congkel ya jatuh sendiri. Terus aku buatlah dia kayak kayak saksang. Kayak saksang di ini kan di saksang ya? Di cincang itulah, kayak cincang. Saya cincang, saya rebuslah dia sama air putih kan, saya rebus, udah mendidih, saya kasih garam sedikit. Itulah saya makan untuk mengganjal, kami makan berdua itu sama si Marmata tadi kan. Kami makan berdua itu. Itulah agak terisi perut ini. Jadi aman lah dulu untuk 1 hari itu. Untuk malam itu aman lah. Untuk malam itu aman. Tapi memang untuk hari selanjutnya memang itu juga seperti sama seperti itu juga kami buat. Ambil lagi pepaya tadi itu. Cincang, rebus, makan. Nah seperti itulah kisah sedih saya selama di Batam yang paling pahit saya rasakan, sampai 3 hari nggak makan itu. Jadi ujung-ujungnya kemarin biar bisa kami makan, dulu kita masih bisa nge-CM. Nge-CM itu walaupun nggak ada pulsa kita ya. Pulsa biar kita dihubungin gitu. Jadi waktu itu ada kawan saya Markis Tinjak. Itulah kebetulan saya berutang budi lah, bisa dibilang berutang budi lah sama kawan ini. Saya CM kawan itu, langsung ditelepon. Kenapa Le, kok nge-CM katanya? Aduh Le, gimana nih, udah nggak makan lagi nih saya. Masa nggak makan? Ya Le, udah 3 hari kami nggak makan, gimana nih ceritanya ini Le? Tolonglah, bantulah dulu saya udah. Masa emang di mana katanya? Kami di sini di perumahan ini, kami bilang kan. Oh tunggulah situ, datang dia kan. Naik motor, kebetulan naik motor kan, bonceng 3 lah kami pergi ke Saksang, ke rumah makan gitu kan, ke rumah Batak lah. Dia itu dibalenin kawan ini lah kami untuk makan sepuasnya lah. Pokoknya makanlah sepuasnya. Makanlah. Yang penting Lin bisa kenyang, hatiku juga senang. Seperti itulah dia kan. Kasihlah makan. Ya balas dendam lah kita makan ini yang udah namanya 3 hari nggak makan kan. Cicipin nasi ya. Selesai lah sudah. Udahlah, habis kenyang lah. Rasanya memang rasa bagaimana ya, udah kayak namanya udah 3 hari makan, makannya pun udah kayak nggak tahu lagi lah kayak mana. Kesetanan lah. Udah kesetanan lah. Setan pun bingung nih makan atau apa. Jadi apanya lucunya seperti itulah, sampai makannya seberat gitu loh. Pokoknya gas, bebas tambu. Jadi sampai kawan ini pun sampai heran. Memang betulan mungkin orang ini nggak makan 3 hari, mungkin pikir dia kan. Karena dilihat cara kami makan pun udah kayak nggak tahu lah kayak mana caranya itu, bingung juga lah ceritakannya kayak mana. Nah seperti itulah menyelamatkan kami selama makan nggak 3 hari. Mungkin kalau nggak ada dia bahkan sampai 4 hari sampai 5 hari pun bisa kami nggak makan pada saat itu. Jadi kami dibawa untuk makan, diantar lagi lah kami balik ke rumah. Cuman dia nitip uang lagi dia sama kami. Udah inilah beli kenangan 13 kalian, dikasihnya lah waktu itu 250.000. Beli lah beras, ikan. Jadi kami nggak berani lagi untuk menghabiskan ini. Kami belilah ini beras ini ya, sama ikan-ikan sepuat. Pokoknya untuk belanja satu minggu gitu. Nah itulah untuk menyelamatkan kami. Makanya sampai sekarang saya masih ingat kebaikan kawan Markis Tinjak itu. Karena kebetulan dia udah nggak di Batam lagi. Sampai sekarang juga saya belum tahu di mana jejaknya dia itu. Jadi 3 hari nggak makan, rupanya nggak tinggal satu tempat sama abangnya itu. Satu tempat. Terus kok kan kebetulan abang ini pada waktu itu kan kerjanya pagi, pulang malam. Kerjanya pagi, contohnya dia bangun tidur, kami masih tidur. Dia nggak perhatikan lah. Mungkin dia
pemikiran dia kan karena dia udah dikasih Wah, duit, itu udah. mungkin orang itu udah bisa kondisikan lah mungkin pemikiran dia seperti itu kan. Pagi dia berangkat kerja, kami masih tidur. Terus dia pun balik, kadang kami main biasa lah seperti itu, paling di teras rumah ataupun golek-golek kan di rumah kan. Biasa aja, kayak seperti hari-hari seperti biasa gitu. Jadi nanti habis mandi, pulang kerja, habis mandi, dia langsung pergi lagi ke rumah ceweknya seperti itu. Dia sering kayak gitu, karena kebetulan dia sering makan di rumah ceweknya seperti itu. Jadi nggak sempat lagi nanya udah makan atau apa segala macam kan gitu. Tapi kalau kamu melapor sama dia, kami otomatis takut lah. Nanti kena tunjuk pula awal kan. Iya. Dan itu mungkin kisah yang mungkin ya Itulah kisah sedih saya selama di Batam yang sesakit-sakitnya saya rasakan seperti itulah. ya, karena nggak bisa menghubungi orang juga kan, nggak ada Iya. nggak ada pulsa kan. Pulsa pun nggak ada waktu itu. Dan untuk jalan kaki ke rumah teman pun jauh. Jauh kali, ya. Nah, namanya orang lapar 100 meter aja pun belum tentu juga kita nyampaikan seperti itu kan. Kayak gitulah mungkin yang membuat orang yang muncul niat untuk mencuri ya, Nah itulah kemarin. menjual segala macam, mencuri. Sebetulnya kalau diingat ada lucunya juga ya. Bahkan memang waktu itu kami sampai kepikiran ke situ lah memang kemarin ya. Karena kan deretan rumah gitu, rumah kami itu yang paling hook itu kan jualan. Oh, sampai kami cerita sama kawan tadi itu yang makan tadi itu kan, kami cerita berdua kan, bagaimana kalau nanti malam kita mencuri itu. Masih pakai gitu kami. Dia sempat Cuman saya berpikir dia yang kasih usul ini sebetulnya sama saya kan. Dia bilang kayak gitu, bagaimana kalau kita untuk membongkar ini. Jadi saya bilang kalau memang untuk membongkar, kebetulan kan bidang hal mencuri ini saya paling benci itu sebetulnya kan. Jadi saya berpikir 10 kali lah waktu itu. Dia bilang kayak gitu, saya berpikir 10 kali. Tapi memang sempat tergoda juga saking laparnya. Saking laparnya sampai tergoda juga kemarin kan. Iya, memang kayak gini juga kan gimana ya, mungkin saya berpikir kayak gitu kan. Mungkin iman saya lebih kuat lah mungkin untuk melawan ini kan. Udahlah, jangan sampai kayak gitulah. Mungkin masih ada jalan lain. Saya bilang lagi gitu sama kawan itu. Jadi itulah saya CM kawan itu. Karena puji Tuhan lah waktu itu langsung direspon kawan itu. Nah, itulah kisah-kisah paling sedih itu waktu itu. 3 hari itu. Aku pun juga pernah juga gitu, tapi aku nggak sempat nggak makan karena di kos-kosanku itu banyak uang recehan. Tunggu dulu. Ini naik curhat juga nih ceritanya. Hampir sama juga. Nggak makan. Jadi Dengan cara ngumpuli uang receh-receh, uang 100 setiap sudut-sudut. berarti itu masih bisa menyelamatkan lah. Bisa menyelamatkan. Oh, kami memang betul-betul sama sekali nggak ada. Kan kalau di perumahan ini kan kadang tetangga pun kita kadang nggak kenal kan seperti itu kan. Apalagi mau minta makan. Boro-boro dikasih, bisa-bisa kita dilemparkan seperti itu kan.